pada saat kita ketipu, kita kan berada di satu frekuensi yang dimana nanti kita jadi korban. Iya. Tetapi begitu kita penerima, naik frekuensi dia. Ya, untuk ketemu dengan orang-orang ini paling tidak udah ada batasan diri gitu. Gue udah tahu ini mau orang-orang nipu gitu loh. Tetapi begitu dia tidak keluar dari frekuensi itu lewat yang namanya bertumbuh jiwanya, dia berpotensi ketemu lagi. Kenapa? Karena itu ada pesannya. Udah dong kamu bertumbuh jiwanya. Ada banyak momen di dalam hidupku, Kohen, ketika kemudian aku merasa dirugikan secara finansial gitu ya. Cara aku menerima adalah sesimpel oke, ya awalnya tetap gak terima. Cuk, kurang ajar gitu kan ya. Misuh-misuh lah ya. Sakit hati juga gitu. Tapi kan ya udah tak alamin aja. Oke, aku lagi sakit hati. Oke. Tak lihat berapa lama sih bertahannya. Terus kemudian aku bilang, ya udah ini adalah cara Tuhan supaya aku kemudian mau naik level gitu ya. Aku kagum sama seseorang, tapi ternyata kadang memang orang yang kita anggap spesial itu yang justru malah gampang menyakiti kita juga gitu ya. Dan kadang kita melihat orang hanya dari sisi casing aja gitu. Oke, ini caranya Tuhan untuk menaikkan level kemakmuran dan lain sebagainya. Aku selalu ngarahkan ke sana gitu. Oke. Nilainya cukup besar sih, dan dalam waktu 2 minggu, Kohen, langsung dijawab sama Tuhan, sama semesta. Itu tuh aku dirugikan berapa gitu ya, itu lebih dari 6 kali lipat diganti secepat itu ketika kemudian saya cukup bilang oke, ini bakal naik level gitu. Dan aku terus begitu terus. Itu terjadi untuk semua orang atau hanya orang yang kemudian dia sudah punya belief bahwa ketika kemudian kamu sedang dihadapkan pada situasi yang nggak enak, terus responmu oke, itu kamu akan grow lebih cepat gitu. Gimana gue? Jadi kuncinya adalah penerimaan dulu. Oke. Di saat kita bisa penerimaan, ya kita bisa berserah. Ya dong. Begitu mas penerimaan, ya udah deh, oke. Yang penting cukup tahu. Yang penting saya udah selesai. Habis itu berserah dong. Iya dong. Kalau kita nggak berserah, ya kita gimana kita tuh bisa menerima? Iya. Ya kan? Habis itu pasti ada syukur. Ya udahlah. Yang penting saya udah tahu orangnya seperti apa. Ya kan? Yang penting adalah saya ambil pembelajarannya. Ya itu kan tetap harus disyukuri. Jadi syukur itu nggak soal menerima sesuatu. Hal yang kita nggak terima juga harusnya kan konteksnya bersyukurnya sama. Nah pada saat kita bisa penerimaan, kita berserah, kita bersyukur, ya disitulah nanti kita menciptakan ruang agar semesta dan sang pencipta itu beraksi. Kalau enggak kita isinya tuh kebencian lah, misu-misu semua lah, kemarahan, kepahitan. Jadi nggak ada ruang kosong mas di situ mas. Yang ada adalah apa? Dendam, amarah, kekecewaan gitu. Nah begitu kita penerimaan, kita ngosongin nih. Kita berserah, kita kosongin lagi. Makanya diisi. Kosong adalah isi adalah kosong. Tapi lagi-lagi itu memang butuh latihan sih, skill sih ya. Iya memang. Iya, jadi awalnya tapi juga percaya dulu sih. Kalau aku kuncinya juga percaya dulu bahwa itu pasti akan terjadi, meskipun belum terjadi. Artinya, Mas kan punya tempat bersandar. Soal konteks sang pencipta itu. Iya. Subjek dengan hypersubjek. Oke. Kalau kita nggak punya tempat bersandar, pasti kita tuh bersandarnya sama kepahitan itu, mas. Kemarahan itu, emosi itu. Ya tiba-tiba aja ditelepon, bro, ini ada koin mau naik nih. Ya. Masuk 200 juta. Jadi 800 juta. Ya, dalam 2-3 hari. Nah, itu dia. Gitu. Oke. Ya. Jadi kan kalau kita menyediakan ruang, artinya kan kita mengizinkan ya hal yang lebih besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya keajaiban baru bisa hadir. Kalau kita pakai logika nggak bisa, Bang. Ya, pakai logika nggak bisa. Gimana caranya kita bisa bahagia tanpa bergantung sama orang lain? Nah, itu pertanyaan umum tuh. Gimana, Pak?
bahagia tanpa kok nunggu bergantung sama orang lain, kenapa juga? Gitu, iya, berarti balikin lagi makna dirinya ke dalam. Kadang-kadang kalau kita nggak sadar, makna diri kan taruh di luar, taruh di barang-barang berharga, ke orang lain, ya kan? Percaya sama orang itu kita naruh makna diri nitip di luar loh. Begitu dia menyakiti kita, aduh hilang makna dirinya, Mas. Itu banyak teman-teman yang memberikan testimoni tuh terkait dengan aku cerita tadi tuh. Betul, aku pernah ngalamin ditipu 15 juta, dapat duit 70 juta gitu. Di depan rumahku tuh arisan kok. Dia kerja jadi penjual belimbing, buah belimbing, ya kan? Satu hari ya 80.000 berapa gitulah ya, dan itu pun dia harus keliling gitu. Suatu hari dapat ikut arisan. Ikut arisan ya nominalnya kurang lebih sekitar ya 20 jutaan lah ya. Dibawa lari sama orangnya, hilang kan. Dan aku cuma sederhana bilang, ya itu cara Tuhan, kamu bakal naik level gitu. Dan dia agak bisa menerima. Gitu lah ya. Dan karena dia satu circle dengan aku, oke, mulai sekarang bikin kontennya tentang reaction gitu ya. Dan alhamdulillah dia satu bulan dia bisa dapat 35 juta rutin tiap bulan sampai sekarang gitu. Dan dia cerita ke banyak orang, ini awalnya gara-gara aku dulu menerima pada saat arisanku dibawa lari. Betul. Orang. Penerimaan. Iya. Penerimaan selalu berakhir dengan kebahagiaan. Alhamdulillah. Gitu ya teman-teman ya. Penerimaan dikosongi, makanya diisi, merinding ya teman-teman. Iya. Ya, lagi-lagi semuanya adalah berlatih. Bahagia bagaimana kita cara menghargai diri kita, bukan begitu Kohen? Iya. Oke. Bahagia itu intinya dari dalam diri, kita yang nyiptakan sendiri. Remote kebahagiaan kita kendalikan penuh. Tidak usah kita serahkan, even itu adalah orang yang kita sayangi. Betul. Ngomongnya gampang memang, tetapi harus dialami. Kalau udah ngalamin itu baru, ini toh yang dimaksud. Iya. Kok lalu apa yang terjadi? Misal tidak melakukan penerimaan, misal ditipu tapi terjebak dengan kemarahan dan tidak menerima, itu yang terjadi apa? Looping kah? Depresi, pengulangan. Oke. Dia berpotensi memposisikan diri dia itu berada di frekuensi yang ketemu orang-orang menipu lagi, Mas. Jadi gini. Pada saat kita ketipu, kita kan berada di satu frekuensi yang dimana itu kita jadi korban. Iya. Tetapi begitu kita penerima, naik frekuensi dia. Ya, untuk ketemu dengan orang-orang ini paling tidak udah ada batasan diri gitu. Gue udah tahu ini mau orang-orang nipu gitu loh. Tetapi begitu dia tidak keluar dari frekuensi itu lewat yang namanya bertumbuh jiwanya, dia berpotensi ketemu lagi. Kenapa? Karena itu ada pesannya. Udah dong kamu bertumbuh jiwanya. Terima gitu loh. Sadar. Nah begitu dia penerima, naik level dia. Kayak Mas Hendra bilang. Dia nggak nemu lagi. Untung malah. Ilmunya dapat, pengalamannya dapat, ya kan? Kesadarannya dapat. Dan dia nggak uangnya dapat gitu loh. Nggak capek-capek kayak aku. Iya. Dia cukup di rumah aja kok. Gila kan? Iya itu gila, dia. Dia tuh di rumah aja bikin konten reaction, kurang ajar dia. Makanya. Kalau penerimaan disakiti sama anak sendiri gimana kok? Nenek ini kok. Ini sering ya terjadi bagaimana seorang ibu disakitin sama anaknya gitu ya. Seorang anak yang punya ibu, tapi si anak itu lebih dewasa ketimbang kemudian ibunya yang kekanak-kanakan. Bahkan si ibu sering drama di depan anaknya gitu. Akhirnya si anak yang udah mulai dewasa justru kemudian ya udah ibu kalau mau bunuh diri aja, aku nggak mau lagi terbawa drama-dramanya, ngambil sikap yang seperti itu. Nah, apakah itu juga kemudian bisa diterapkan seorang ibu yang kemudian punya anak yang nggak sesuai dengan ekspektasi, jelas-jelas anaknya keliru, ya udah cuek aja, gimana itu? Hidup lebih enteng dengan seperti itu? Menurut Kohen gimana? Sebenarnya kalau kita ada perselisihan dengan tanda kutip anggota keluarga ya, kita tuh sedang diingatkan untuk belajar soal cinta kasih sih, ya minimal ke diri sendiri dulu. Kenapa? Karena sebenarnya sama-sama kurang cinta kasih. Kita nggak dapat dari dia nggak dapat dari kita gitu loh. Artinya ya kita berikan dulu ke diri kita. Begitu kita sudah sadar, ya. Baru kita berikan ke mereka.
Iya. Gitu. Yang terjadi itu biasanya perselisihan itu karena saling menuntut. Kamu kan ibu saya, harusnya kamu yang kasih ke saya gitu loh. Iya. Ya kan? Kan artinya dia nggak bisa selesai dengan diri sendiri. Begitu juga dengan orang tua. Kamu kan anak saya udah biayain kamu, harusnya kamu tuh nurut sama saya gitu loh. Nah, makanya di situ konteksnya adalah harus bisa melampaui ownership atau kepemilikan atas orang lain. Iya. Kadang kita kan menuntut itu kan. Karena kita ownership, kita nuntut tuh. Orang tua nuntut ke anak, anak nuntut ke orang tua. Menyikapi defisit hutang energi gimana kok? Hutang energi maksudnya gimana itu? Tahu tuh hutang energi itu gimana maksudnya teman-teman? Hutang duit, hutang energi. Oke. Tapi yang jelas ini adalah cerita pengalaman teman. Nah ini banyak yang ngasih testi. Saya ditipu orang 9 juta, melakukan penerimaan, sekarang malah punya mobil. Nah itu. Tapi penerimaan itu juga nggak harus, yaudah aku terima ya nggak harus begitu juga. Gitu ya. Yang penting sikap batin kita bagaimana gitu ya kok ya. Yang penting adalah kita bisa move on. Move on. Kalau kita nggak bisa penerimaan, Mas, sorry ngomong nih ya, kejadian 15 tahun lalu aja, Mas, masih ngisi di sini loh. Bahkan orangnya mungkin udah berangkat, udah dipanggil gitu kan, orangnya udah nggak ada, tapi di sini masih sakit gitu. Nah itulah pentingnya penerimaan. Kenapa? Karena ruang hati kita itu ada batasnya. Kalau diisi sama yang sampah-sampah begitu, mau jadi apa hidup kita gitu loh, ngurusin sampah mulut ya. Iya. Ya kan tinggal diterima ya udah letting go, dilepasin gitu loh. Nah baru diisi lagi gitu kan. Tapi lagi-lagi itu jam terbang sih, Cohen ya. Iya betul, jam pengalaman. Terbang. Ada salah satu keluarga aku gitu ya. Dia itu pokoknya apa ya? Aku nggak merasa buat salah, buat apa sama dia gitu ya. Tiba-tiba aja kok jadi kayak gitu ya. Aku nggak ngelakuin penerimaan sih. Aku cuman bilang, nanti nggak ada orang yang bisa nolong kamu kecuali aku gitu. Nggak ada sebulan gitu ya, pinjem motor gitu ya. Motornya tiba-tiba dijual aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, aku ya nggak nagih juga sampai saat ini gitu. Tapi dengan cara-cara yang seperti itu ya udahlah aku bilang wong motor aja gitu kan ya. Tapi entah ya, aku merasakan gantinya tuh berlipat-lipat gitu kok. Iya. Sikap-sikap yang sepele-sepele kayak gitu tuh gantinya berlipat-lipat. Betul. Makanya disitulah kesadaran itu kan mampu membawa kita itu masuk ke ranah yang sebenarnya secara logika tuh nggak make sense, Mas. Nggak masuk di akal gitu loh. Iya. Tetapi itu bisa kita alami. Nah pertanyaannya, begitu kita alamin, ya, kita diintervensi pikiran nggak? Kadang-kadang. Begitu dia mengalami suatu keajaiban pun, dia lupa untuk ya udah cukup bersyukur, cukup diterima gitu loh. Tapi pikiran mengintervensi, kok bisa ya? Saya nggak mau nih kayak begini. Tanya sini, tanya sono. Itu yang sebenarnya Mas bikin dia tuh turun lagi gitu loh. Downgrade. Karena di ranah rasa itu ya wis. Terima kasih. Nah ini nih menarik nih. Ini pengalamanku pribadi tuh. 2 minggu yang lalu, aku pada saat bikin konten itu selalu curhat sama narasumber karena ada uangku sekitar 200 juta berapa gitu masih di bawah temenku belum balik gitu ya. Terus akhirnya ya udah deh, ini aku kan bilang ini aku mau tambah level kemakmurannya makin gede gitu kan. Oke, jarak seminggu ke depan aku langsung dijawab gitu. Wah, dan saat aku kemudian sudah nggak berharap uang itu kembali gitu ya, tiba-tiba Mas, ini Mas, aku nanti tanggal 6 ini transfer. Ini Mas, aku transfer, mohon maaf sekali. Gitu. Kok bisa begitu ya? Itu. Udah gak ngarep padahal. Itu permainan halus, pikiran dan ego. Gitu loh. Itu. Padahal kan kita cukup syukuri ya. Oh ini tuh. Nah begitu dia sudah disyukuri itu sadarnya hadir loh. Lain kali ngapain saya pusingin lagi gitu loh. Kenapa? Karena logika itu, pikiran itu
bermain di ranah dualitas, Mas. Benar, salah, baik, buruk. Diturun lagi. Aturan itu kan ranahnya non-dualitas. Di saat Mas berserah, ya saat Mas, ya udah deh, aku terima deh. Ya kan? Nah, disitulah ada hubungan koneksi dengan hypersubjek. Lah, ini kita bawa turun lagi ke pikiran lagi. Nah, itu harus dilatih. Diamati itu. Tapi memang yang nggak bisa dibohongi ya Kohen, seperti yang Kohen sampaikan di awal tadi, bagaimanapun juga apapun yang kita alami itu tetap ada kaitannya dengan, kalau di tasawuf itu ada yang namanya sawab. Sawab itu semacam kayak energi positif, tabungan energi. Orang menyebutnya sebagai pahala gitu. Ketika kemudian itu sudah melebihi batas maksimum, ya wajar kalau kemudian hidupnya seseorang itu penuh keajaiban. Betul. Ketika kemudian itu di bawah batas minimum, ya wajar hidupnya seseorang tersandung-sandung, sakit, penderitaan, looping gitu ya. Nah, PR kita kan bagaimana kemudian meningkatkan energi yang positif ini terus-menerus gitu ya. Betul. Lewat berbuat baik, lewat hening, lewat... Setuju. Sebenarnya konteksnya sama, Mas. Ini soal amalan baik aja. Gitu. Di Buddha kan selalu diajarin itu. Sama. Iya. Cuman beda terminologinya aja. Dan aku tuh secara esensi sama, Mas. Iya, justru aku malah ngambil serapan-serapan kehidupan yang paling penting itu dari ajaran Buddha. Sama, karena secara esensi sama. Sama, Mas. Gitu loh. Makanya kenapa tuh kita disuruh, kenapa? Karena nanti amalan baikmu itulah yang nanti akan membantu kamu gitu loh. Paham nggak, Mas? Jadi jangan kira Mas tiba-tiba sudah seminggu itu malah dibalas lebih banyak. Itu ya memang amalan baik Mas yang kasar ngomong itu udah ditabung dari dulu. Masalahnya orang sekarang itu, ya, dia nggak mau nanem, tapi dia mau metik gitu loh. Sampai habis nggak ada yang dipetik. Nyalainnya Tuhan gitu loh. Iya kan? Kan makanya kan konteks maha adilnya itu nggak berlaku di situ. Kalau nggak, buat apa Mas dari dulu-dulu membuat amalan baik kalau nggak di saat dibutuhkan gitu loh hadirnya, berbuahnya gitu loh. Nah makanya kalau di agama Buddhis tuh, di agama Buddha tuh dibilang perbanyak berbuat baik dalam satu hari, berusaha untuk tidak melakukan perbuatan jahat. Kalau kamu bisa latih ini terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan, ya, di situ jiwa kamu itu akan bisa bertumbuh. Dan amalan-amalan baik itu akan tersimpan gitu loh. Di saat dibutuhkan keluar dia. Yang lebih kece lagi, pada saat kemudian kita sibuk berbuat baik, gak menyakiti orang, mempermudah semua urusan orang lain, bahkan tanpa kemudian di-trigger oleh astrologi, di-trigger oleh bercat, di-trigger oleh kemudian numerologi, kita bisa ketemu blueprint kita sendiri. Benar. Digiring, diarahkan ke situ. Benar. Karena secara fitrah kembali lagi ke energi cinta kasih itu. Kita kan gini ya Mas, seperti yang tadi saya bilang di awal, soal Tuhan tuh apa sih menurut Kohen gitu ya? Yaitu adalah kecerdasan, pokoknya sang sumber. Soal kecerdasan, energi, ya, yang dimana frekuensinya lebih tinggi, cinta kasih, ya kan? Nah disitulah pada saat kita kan adalah bagian dari dia kan. Kita juga diliputi oleh dia gitu. Tetapi yang membuat kita berjarak itu adalah emosi dan pikiran kita sendiri. Yang kita nggak terima ditipu. Ya kan? Yang mikir saya udah capek-capek gitu ngumpulin ini, ditipu begitu. Nah, itulah yang bikin kita tuh jadinya kehijab dengan sang sumber yang sebenarnya meliputi. Oke. Gitu. Ini keren banget dialog kita kali ini, teman-teman ya, pada seneng semuanya. Wih. Tapi karena waktu ya teman-teman, nggak apa-apa lah. Kohen itu kan enak kalau diajak janjian tuh, seneng saya. Jadi Kohen tuh enak banget, aku seneng. Jadi teman-teman nanti kita belajar lagi sama Kohen next ya di episode selanjutnya. Mudah-mudahan ke depan juga ada kesempatan buat kongko bareng Kohen, bareng beberapa narasumber yang lain gitu ya. Aku tuh pengen banget bikin acara di Ngaji Roso itu Kohen, mungkin 2 hari atau berapa,
semua narasumber tuh aku kasih jam gitu ya. 1 sampai kasih semacam kayak orasi spiritual gitu ya ibaratnya ya, dengan materi-materi yang sesuai dengan keunikan, kekhususan narasumbernya gitu. Mungkin ada 6-7 narasumber dan itu mungkin mudah-mudahan bisa terlaksana gitu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita bisa create acara tersebut gitu ya. Baik, Kohen, saya ucapkan terima kasih banyak sudah membersamai teman-teman Ngaji Roso sampai detik ini gitu ya. Sehat selalu ya Kohen. Sama-sama Mas Hendra.